Welcome to my channel, bersama saya Pi dan Anti. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, materi kita hari ini yang kita bahas adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks pada wanita usia subur atau istilah medisnya dengan sebutan WUS. Teman-teman udah tahu belum mengenai kanker serviks itu sendiri? Kanker serviks adalah suatu proses keganasan yang terjadi pada leher rahim, istilah medisnya serviks, sehingga jaringan di sekitar tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Keadaan ini biasanya disertai dengan adanya perdarahan dan pengeluaran cairan vagina yang abnormal. Daftar Pustaka Aminati 2013. Oke, next. Tanda dan gejala kanker serviks pada tahap prakanker sering tidak menimbulkan gejala apapun. Bila ada gejala, biasanya berupa keputihan yang tidak khas atau ada pendarahan titik yang biasa hilang dengan sendirinya. Pada tahap selanjutnya, kanker dapat timbul gejala berupa keputihan atau keluar cairan encer dari vagina yang biasanya berbau, pendarahan di luar siklus haid, pendarahan sudah melakukan senggama, timbul kembali haid setelah mati haid, menopause istilah medisnya, nyeri daerah panggul, gangguan buang air kecil. Data Pustaka Depkes 2007. Next ya, faktor penyebab kanker serviks itu ada 3 macam. Yang pertama itu faktor risiko pelaku. Contohnya itu sebagian besar pasien kanker serviks ada wanita yang sudah menikah. Pada wanita belum menikah, khususnya biarawati, sangat jarang ditemukan. Kehidupan seksual pertama terlalu dini dan mitra seksual terlalu banyak berkaitan erat dengan kanker serviks. Semakin banyak mitra seksual, risiko relatif kejadian kanker serviks semakin tinggi. Yang kedua, faktor biologis. Sebagian patogen berkaitan erat dengan kanker serviks, terutama adalah virus papilloma humanus atau disingkat dengan HPV, virus herpes simplex tipe 2, HSV2, cytomegalovirus humanus, HCMV, chlamydia, dan virus EB. HPV merupakan penyakit ditularkan lewat hubungan kelamin, umumnya asimptomatik. Punca infeksi pada umur 18-28 tahun, umumnya lenyap sekitar 8-10 bulan pasca infeksi. 10-15% wanita usia 35 tahun ke atas karena terus terinfeksi sehingga risiko terkena karsinoma serviks meningkat. Yang ketiga, faktor lainnya, apakah infeksi HPV dapat berkembang menjadi karsinoma serviks selain bergantung pada faktor virusnya. Juga faktor hospes dan lingkungan berperan penting. Faktor hospes yang terpenting adalah faktor imunitasnya. Faktor sinergis lingkungannya seperti debris prepucium, vaccinocervicitis kronis, merokok, konsumsi kontrasepsi oral, dan lainnya memfasilitasi terjadinya karsinoma serviks uteri. Next, pencegahan kanker serviks. Pencegahan terhadap masuknya virus HPV sangatlah penting karena sampai saat ini belum ada teknologi yang mampu membunuh kuman tersebut. Daftar Pustaka Yuliwati 2012. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, pencegahan yang utama adalah tidak berperilaku seksual berisiko untuk terinfeksi HPV seperti tidak berganti-ganti pasangan seksual dan tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini kurang dari 18 tahun. Daftar Pustaka Depkes 2009. 2. Selain itu juga menghindari faktor risiko lain yang dapat memicu terjadinya kanker seperti paparan asap rokok. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pap smear dan IVA dengan hasil positif dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan asam folat. Data Pustaka Depkes 2009. 3. Melakukan screening atau penapisan untuk menentukan apakah mereka telah terinfeksi HPV atau mengalami lesi prakanker yang harus dilanjutkan dengan pengobatan yang sesuai bila ditemukan lesi. Daftar Pustaka Depkes 2009.
Nah, yang keempat, melakukan vaksinasi HPV yang saat ini telah dikembangkan untuk beberapa tipe, yaitu bivalent tipe 16 dan 18 atau quadrivalent tipe 6, 11, 16, 18. Kendala umum pelaksanaan vaksin saat ini ada biaya yang masih sangat mahal. Daftar Pustaka Depkes 2009. Next, faktor risiko kanker serviks. Faktor-faktor risiko terinfeksi HPV dan kanker serviks antara lain aktivitas seksual sebelum berusia 18 tahun, bergonta-ganti pasangan seksual, terpapar infeksi yang ditularkan secara seksual, IMS, infeksi menular seksual, ibu atau kakak perempuan yang menderita kanker serviks, tes pap sebelumnya yang abnormal, merokok aktif atau pasif, dan penurunan kekebalan tubuh, istilah medisnya imunosupresi, seperti terjadi pada penderita HIV/AIDS ataupun pada penggunaan kortikosteroid untuk jangka waktu yang lama. Daftar Pustaka Depkes 2009. Next, stadium kanker serviks ada 5. Stadium yang pertama, stadium 0. Stadium ini disebut juga karsinoma in situ, yang berarti kanker yang baru di tempatnya belum menyerang bagian lain. Pada stadium ini, perubahan sel yang tidak wajar hanya ditemukan pada permukaan serviks. Ini termasuk kondisi prakanker yang bisa diobati dengan tingkat kesembuhan mendekati 100%. Tetapi kalau dibiarkan, maka beberapa wanita prakanker ini bisa berkembang menjadi kanker setelah beberapa tahun. B. Stadium 1. Stadium ini berarti bahwa kanker baru berada di leher rahim. Stadium ini dibagi menjadi 2, stadium 1A dan stadium 1B. Saat ini stadium 1A dan 1B keduanya juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu stadium 1A1 dan stadium 1A2. Stadium 1B1 dan stadium 1B2. Pada stadium 1A, pertumbuhan begitu kecil sehingga kanker hanya bisa dilihat dengan sebuah mikroskop atau kalposkop. Pada stadium 1A1, kanker telah timbul kurang dari 3 mm ke dalam jaringan serviks dan lebarnya kurang dari 7 mm. Pada stadium 1A2, kanker telah tumbuh antara 3 sampai 5 mm ke dalam jaringan serviks, tetapi lebarnya masih kurang dari 7 mm. Pada stadium 1B, area kanker lebih luas, tetapi kanker masih berada dalam jaringan serviks dan biasanya masih belum menyebar. Kanker ini biasa dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop, tetapi tidak selalu demikian. Pada stadium 1B1, kanker lebih besar dari 4 cm. Pada stadium 1B2, kanker lebih besar dari 4 cm ukuran horizontal. C. Stadium 2. Pada stadium 2, kanker mulai menyebar keluar dari leher rahim menuju jaringan-jaringan sekitarnya, tetapi kanker masih belum tumbuh ke dalam otot-otot atau ligamen dinding panggul atau menuju ke vagina bagian bawah. Stadium 2 dibagi menjadi stadium 2A dan stadium 2B. Pada stadium 2A, kanker telah menyebar ke vagina bagian atas. Stadium 2A dibagi lagi menjadi stadium 2A1 dan stadium 2A2. Pada stadium 2A1, kanker berukuran 4 cm atau kurang. Pada stadium 2A2, kanker berukuran lebih dari 4 cm. Pada stadium 2B, ada penyebaran ke dalam jaringan di sekitar serviks. D. Stadium 3. Pada stadium 3, kanker serviks telah menyebar jauh dari serviks menuju ke dalam struktur di sekitar daerah panggul. Kanker mungkin telah tumbuh ke dalam vagina bagian bawah dan otot-otot serta ligamen yang melapisi dinding panggul, dan kemungkinan kanker telah tumbuh memblokir saluran kencing. Stadium ini dibagi menjadi stadium 3A dan stadium 3B. Pada sekitar 3A, kanker telah menyebar ke sepertiga bagian bawah dari vagina tetapi masih belum ke dinding panggul. Pada stadium 3B, kanker telah tumbuh menuju dinding panggul atau memblokir satu atau kedua saluran pembuangan ginjal. Stadium 4 kanker serviks. Stadium 4 adalah kanker yang paling parah karena telah menyebar ke organ-organ tubuh di luar serviks dan rahim. Stadium ini dibagi menjadi 2, stadium 4A dan stadium 4B. Pada stadium 4A, kanker telah menyebar ke organ-organ seperti kandung kemih dan dubur. Pada stadium 4B, kanker telah menyebar ke organ-organ tubuh yang sangat jauh, misalnya paru-paru. Pemeriksaan infeksi visual asetat atau IVA. Infeksi visual dengan asam asetat merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker serviks sedini mungkin. Daftar Pustaka Sucaca Batina 2009.
Nah, IVA merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Data Pustaka Wijaya Delia 2010. Nah, tujuannya adalah untuk melihat adanya sel yang mengalami displasi sebagai salah satu metode screening kanker mulut rahim. IVA tidak direkomendasikan pada wanita pasca menopause karena daerah zona transisional seringkali terletak di kanalis cervicalis dan tidak tampak dengan pemeriksaan inspekulo. Data Pustaka Rashid 2009. Data terkini menunjukkan bahwa pemeriksaan visual leher rahim menggunakan asam asetat IVA paling tidak akan sama efektivitasnya dengan tes pap dalam mendeteksi penyakit dan bisa dilakukan dengan lebih sedikit logistik dan hambatan teknis. IVA dapat mengidentifikasi lesi derajat tinggi pada 78% perempuan yang didiagnosa memiliki lesi derajat tinggi dengan menggunakan kolposkopi 3,5 kali lebih banyak daripada jumlah perempuan yang teridentifikasi dengan menggunakan tes pap. Daftar Pustaka Depkes 2009. Next, sasaran pemeriksaan IVA. Sasaran pemeriksaan IVA adalah dianjurkan bagi semua perempuan berusia antara 30 sampai dengan 50 tahun. Perempuan yang mempunyai faktor risiko trauma adalah kelompok yang paling penting untuk mendapatkan pelayanan tes dan pengobatan dengan sarana terbatas. Dengan memfokuskan pada pelayanan tes dan pengobatan untuk perempuan berusia 30 sampai dengan 50 tahun atau yang memiliki faktor risiko seperti risiko tinggi infeksi menular seksual (IMS) akan dapat meningkatkan nilai prediktif positif dari IVA karena angka penyakit lebih tinggi pada kelompok usia tersebut, maka lebih besar kemungkinan untuk mendeteksi lesi prakanker sehingga meningkatkan efektivitas biaya dari program pengujian dan mengurangi kemungkinan pengobatannya tidak perlu. Daftar Pustaka Kemenkes 2015. Next, syarat pemeriksaan tes IVA. Adapun syarat-syarat bila akan dilakukan tes IVA antara lain: A. Sudah melakukan hubungan seksual, B. Tidak sedang haid, C. Tidak sedang hamil, D. 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Next, langkah-langkah pemeriksaan IVA. Yang pertama, persiapan pasien. Melakukan informed consent, menyiapkan lingkungan sekitar klien, tempat tidur, ginekologi, dan lampu sorot. Menganjurkan pasien berbaring tempat tidur ginekologi dengan posisi litotomi. B. Persiapan alat, menyiapkan perlengkapan atau bahan yang diperlukan seperti handscoon, spekulum, cocor bebek, asam asetat 3-5% dalam botol, kain bersih steril, lidi woten, tampon, tang atau Fenster klem, kasus steril pada tempatnya, formulir pemeriksaan, permintaan, sitologi, lampu sorot atau senter, waskom berisi larutan klorin 0,5%, tempat sampah, tempat tidur ginekologi, dan pasang sampiran tentunya. Dan menyusun perlengkapan atau bahan secara ergonomis. Pelaksanaan: yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dengan metode 7 langkah dan mengeringkan dengan handuk kering dan bersih. 2. Menggunakan handscoon steril. 3. Melakukan vulva hygiene. 4. Memperhatikan vulva dan vagina apakah ada tanda-tanda infeksi. 5. Memasang spekulum dalam vagina. 6. Masukkan lidi woten yang telah dicelupkan dengan asam asetat 3-5% ke dalam vagina sampai menyentuh porsio. 7. Oles lidi woten keseluruhan permukaan porsio dan lihat hasilnya. Jika permukaan serviks berwarna kusam, berbenjol dan mudah berdarah, maka dicurigai kanker. 2. Jika tampak vagina kemerahan yang merata di daerah serviks disertai cara vagina abnormal, maka dicurigai infeksi. 3. Bila kedua hal di atas tidak ditemukan, harus diperiksa dalam transformasi. Oke, lanjut yang ke-8. Bersihkan porsio dan dinding vagina dengan kapas steril dengan menggunakan tampon tang. 9. Mengeluarkan spekulum dari vagina secara perlahan-lahan. 10. Beritahu ibu bahwa pemeriksaan telah selesai dilakukan. 11. Rapikan ibu dan rendam alat-alat dan melepas sarung tangan merendam dalam larutan klorin 0,5%. 12. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dengan metode 7 langkah. 13. Menemui pasien kembali ya. Daftar Pustaka Diningsi 2017. Tentunya catat hasil tindakan dalam status pasien itu sendiri ya.
Next, kategori pemeriksaan IVA. Kategori pemeriksaan IVA ada beberapa kategori yang dapat dipergunakan. Salah satunya kategori yang dapat dipergunakan adalah 1. IVA negatif, sama dengan atau adalah serviks normal ya. 2. IVA radang, sama dengan serviks dengan radang, cervicitis istilahnya, atau kelainan jinak lainnya, atau istilah polip serviks. 3. IVA positif, sama dengan ditemukan bercak putih aceto white epithelium. Kelompok ini yang menjadi sasaran temuan screening kanker serviks dengan metode IVA karena temuan ini mengarah pada diagnosis serviks prakanker, displasia ringan, sedang, berat atau kanker serviks in situ. 4. IVA kanker serviks pada tahap ini pun untuk upaya penurunan temuan stadium kanker serviks masih akan bermanfaat bagi penurunan kematian akibat kanker serviks bila ditemukan masih pada stadium invasif dini. Daftar Pustaka Ayurai 2010. Next, pengertian wanita usia subur, istilah medisnya WUS. Wanita usia subur, WUS adalah wanita usia 15 sampai 49 tahun dengan keadaan organ reproduksi berfungsi dengan baik, baik dengan status belum menikah ataupun sudah menikah maupun janda. Wanita usia subur mempunyai organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 sampai 45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat daripada pria. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20 sampai 29 tahun. Pada usia ini wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Pada usia 30-an persentasenya menurun hingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40 kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40 tahun, wanita hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk hamil. Daftar Pustaka Suparyanto 2011. Masa reproduksi sehat wanita dibagi menjadi 3 periode, yaitu kurun reproduksi muda usia 15-19 tahun merupakan tahap menunda kehamilan. Kurun reproduksi sehat usia 20-35 tahun merupakan tahap untuk menjarangkan kehamilan. Dan kurun reproduksi tua 36-45 tahun merupakan tahap untuk mengakhiri kehamilan. Daftar Pustaka Suparyanto 2011. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang atau organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Daftar Pustaka Noto Atmojo 2007. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Upaya agar masyarakat berperilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau promosi kesehatan. Promosi kesehatan mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan agar intervensi atau upaya tersebut efektif. Maka sebelum dilakukan intervensi perlu dilakukan diagnosis atau analisis terhadap masalah perilaku tersebut. Konsep umum yang digunakan untuk mendiagnosis perilaku adalah konsep Laurent ya. Next, perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu 1. Faktor-faktor pendukung atau istilahnya predisposing factor. Faktor ini menyakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sistem ini yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya. 2. Faktor-faktor pemungkin, istilahnya enabling factor. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. 3. Faktor-faktor penguat, istilah reinforcing factor. Faktor ini mencakup faktor sikap dan
perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. Berdasarkan teori Grant yang disebut di atas, banyak faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi ibu memilih pemeriksaan IVA, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, paritas atau jumlah anak, pengetahuan sikap. Yang ketiga, faktor-faktor penguat atau istilahnya reinforcing factor ya. Faktor ini mencakup faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi ibu memilih pemeriksaan IVA, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, paritas atau jumlah anak, pengetahuan sikap, tradisi, kepercayaan masyarakat, sistem nilai, tingkat sosioekonomi, ketersediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan, sikap dan perilaku tokoh masyarakat, sikap dan perilaku para petugas kesehatan, undang-undang, peraturan yang sudah tersedia. Namun pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa diantaranya, seperti umur, pengetahuan, sikap, dan yang terakhir dukungan suami dan keluarga ya. Semua sudah saya tulis di blog pribadi saya, bisa dibuka ya, bisa mampir ya teman-teman semuanya. Demikian materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.